Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Astika, NPM 121-2019-092, mahasiswa semester 3 Universitas Yarsi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk menjawab beberapa soal-soal UTS. Nah, yang pertama, soal 1, lakukan pengujian statistik deskriptif pada data statistik deskriptif. Nah, di sini sebelumnya kan sudah disediakan Excel-nya, jadi kita langsung import aja ke file, open, lalu open data. Ubah jadi Excel, lalu kita pilih yang data latihan statistik deskriptif. Nah, lalu munculnya seperti ini. Di sini sudah ada nama, jenis kelamin, usia, dan gaji. Nah, di sini untuk jenis kelaminnya harusnya kan pria dan wanita. Nah, tapi tadi di Excel-nya sudah diubah, yang pria itu jadi 1, dan yang wanita itu jadi 2. Lalu desimalnya kita turunin jadi 0. Nah, tadi kan kita udah ubah yang jenis kelaminnya itu jadi berupa angka. Jangan lupa juga ubah di SPSS-nya biar kebaca. Kita ubah di value-nya. Kita klik yang titik-titik 3 tadi, terus value-nya 1, labelnya itu pria. Ini langsung add aja, terus yang kedua value-nya itu 2, labelnya itu wanita. Lalu kita langsung add, ini langsung oke. Nah, nanti jadi udah kebaca si SPSS-nya kalau yang 1 itu untuk pria dan yang 2 itu untuk wanita. Lalu dari sini kita langsung membuat yang pertama bar chart. Nah, bar chart itu diagram berupa kayak diagram batang. Nah, kalau bar chart sama pie chart itu untuk data nominal, ordinal, dan skala. Nah, yang pertama kita akan membuat bar chart. Caranya itu kita ke grab, lalu legacy dialog, kita pilih yang bar. Nah, ininya kita pilih yang simple. Lalu data in chart R-nya kita pilih yang summaries for group of cases. Ini langsung define. Nah, di sini kita pilih yang jenis kelamin. Lalu kita taruh di kategori axis. Nah, lalu kita oke. Nah, nanti itu keluarnya seperti ini. Ini kan berupa diagram batang ya. Jadi di sini udah bisa kita baca kalau yang dari data yang tadi itu pria berjumlah 8 orang dan wanita itu berjumlah 7 orang. Nah, lalu dari sini kita ingin membuat pie chart. Caranya itu sama, kita ke SPSS, kita membuat pie chart itu sama ke grab, baru legacy dialog, kita pilih yang pie. Nah, kita pilih yang summaries for group of cases sama kayak tadi. Lalu kita pilih yang jenis kelamin. Kita taruh di define slice by. Lalu oke. Nah, nanti outputnya itu seperti ini. Dia berupa kayak diagram lingkaran kayak gitu. Nah, di sini kan sudah dijelasin yang pria warna biru dan wanita warna hijau. Nah, di sini kita bisa lihat pria itu lebih banyak warna biru. Ini kan jumlahnya jadi tadi 8 orang. Terus yang hijau ini wanita ada 7 orang. Nah, lalu yang ketiga kita akan membuat histogram. Histogram itu untuk data-data, untuk menguji data yang tersebar secara acak. Nah, contohnya di sini tuh ada gaji. Gaji ini merupakan data yang tersebar secara acak. Nah, caranya itu kita ke grab, legacy dialog, kita pilih yang paling bawah ini histogram. Nah, lalu kita masukin gaji, kita taruh di variabel. Nah, lalu kita langsung oke. Nah, nanti itu keluarnya seperti ini. Ini juga seperti diagram batang ya. Nah, dari data ini, dari output ini kita bisa baca kalau
yang mempunyai gaji 160.000 itu ada 2 orang, dan yang mempunyai gaji 180.000 itu ada 3 orang, dan yang mempunyai gaji 200.000 itu ada 8 orang, dan yang mempunyai gaji 220.000 itu ada 1 orang, 240.000 juga ada 1 orang, dan 260.000 juga ada 1 orang. Nah, lalu setelah ini kita akan menguji statistik deskriptif. Caranya itu kita ke analyze, lalu deskriptif statistik, kita pilih yang deskriptif. Nah, ini kita masukin semuanya, semua variabelnya itu ke kanan, kita pindahin jenis kelamin, usia, dan gaji. Kita pindahin semua ke kanan, lalu kita klik option. Kita di sini kan udah checklist MEAN, terus kita checklist SUM juga, standar deviasi, variance-nya juga kita checklist, range-nya juga kita checklist, minimum, maksimum. Nah, lalu kita ininya tetap variable list. Kita langsung continue. Ini kita langsung oke. Nah, nanti keluarnya itu seperti ini. Nah, dari sini kita bisa lihat jenis kelamin, usia, gaji, datanya itu tadi masing-masing ada 15. Ini semuanya terbaca. Terus range-nya itu jenis kelamin 1, usia 17, gaji 85.000. Nah, minimumnya itu jenis kelamin 1, usia minimumnya itu 100, usia minimumnya itu 22 tahun, gaji minimumnya itu 160.000. Nah, di data maksimumnya jenis kelaminnya 2, usianya itu 39 tahun, gajinya itu 245.000. Nah, jumlahnya itu jenis kelamin ada 22, usia itu ada 469 tahun, gaji ada 3.028.000. Nah, ini rata-ratanya jenis kelamin 1,47, usia 31,27 tahun, gajinya itu 201.866,67. Standar deviasinya 0,516. Untuk yang jenis kelamin, usianya 5,934, gajinya 21.616,352. Variance-nya untuk jenis kelamin 0,267, usia 35,210, gaji 467.266.666,7. Nah, setelah menguji deskriptif statistik ini, lanjut kita akan menguji yang statistik deskriptif frekuensi. Caranya itu sama kayak tadi. Nah, untuk yang frekuensi ini untuk memperoleh persentase data responden. Nah, caranya itu kita ke analyze, lalu deskriptif statistik, lalu kita pilih yang frekuensi. Nah, kita pilih yang jenis kelamin, usia, gaji. Lalu kita oke. Nah, nanti itu dia keluarnya seperti ini frekuensinya. Nah, ini di tabel statistik, data yang valid itu ada 15, berarti semua data kita itu terbaca. Jenis kelamin 15, usia 15, dan gaji 15. Nah, missingnya ini 0. Nah, lalu di frekuensi tabelnya yang jenis kelamin, untuk pria ada 8 orang, presentasinya itu 53,3%, valid persentasenya 53,3%, kumulatif persennya 53,3%. Nah, untuk yang wanita, frekuensinya itu ada 7 orang, dan persentasenya itu 46,7%. Valid persentasenya itu 46,7%, kumulatif persennya itu 100%. Jadi totalnya ada 15 orang, persentasenya 100%, valid persentasenya 100%. Lalu yang di usia, ini kan usia paling muda ada 22 tahun, frekuensinya itu ada 2 orang, persentasenya itu 13,3%, valid persentasenya 13,3%, kumulatif persentasenya 13,3%. Nah, ini seterusnya sampai usia yang paling tua itu ada 39 tahun, frekuensinya itu ada 1 orang, persentasenya 6,7%, valid persentasenya 6,7%, dan kumulatifnya jadi 100%.
Jadi ini totalnya ada 15 orang, persentasenya jadi 100%, valid persentasenya juga jadi 100%. Nah, lalu kita ke gaji. Ini gaji yang paling rendah ada 160.000, ada 1 orang, persentasenya 6,7%, valid persentasenya juga 6,7%, dan kumulatif persentasenya 6,7%. Nah, ini gaji yang paling tinggi ada 245.000, ada 1 orang, persentasenya 6,7 juga, valid persentasenya 6,7%, kumulatif persentasenya 100%. Nah, dari sini kita bisa lihat yang frekuensinya paling banyak itu ada di gaji sebesar 210.000, ada 4 orang. Persentasenya itu ada 26,7%, valid persentasenya 26,7%. Nah, di data ini jadi jumlah karyawannya ada 15, persentasenya jadi 100%, valid persentasenya juga jadi 100%. Nah, untuk soal nomor 1 itu sudah selesai. Nah, lalu sekarang saya akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu pertanyaannya, lakukan pengujian kualitas data pada data kuesioner Premier. Interpretasikan apakah data tersebut reliable dan valid. Nah, ini kita import dulu datanya yang sebelumnya sudah kita siapkan. Data kuesioner Premier. Langsung oke. Nah, nanti keluarnya kan seperti ini. Ini sudah ada 171 data. Nah, di sini sudah ada jawaban-jawaban dari para pengisi kuesionernya. Nah, di sini kita bisa hapus dulu kolom name-nya. Caranya kita blok yang angka 1 ini, langsung klik kanan dan clear. Nah, nanti ini udah otomatis kehapus untuk yang name-nya. Ini desimalnya kita nolin dulu semuanya. Nah, ini semua desimalnya sudah 0. Nah, lalu ini kan gendernya masih berupa perempuan dan laki-laki. Kita mau ubah biar jadi angka. Caranya itu kita ke transform, record into same variable, lalu kita pilih yang gender karena kita mau merubah gender. Kita taruh ke variable, lalu old and new values. Nah, old value-nya itu tadi laki-laki, kita new value-nya jadi 1, lalu add, terus yang kedua perempuan, value-nya jadi 2, lalu kita add. Lalu kita langsung continue, dan langsung oke. Nah, nanti datanya kan udah seperti ini, udah keubah yang 1 jadi laki-laki, yang 2 jadi perempuan. Nah, lalu kita jangan lupa ubah juga di variable view-nya, type-nya yang tadinya string kita ganti jadi numerik. Nah, kita akan menguji validitas dan reliabilitas. Caranya itu, kita ke analyze, kita pilih yang scale, lalu kita pilih reliability analyze. Lalu kita masukkan yang B01,
sampai B06. Ini jadi kita ujinya per pertanyaan. Ini kita uji yang pertanyaan B dulu, B01 sampai B06. Lalu kita pilih statistik. Nah, kita checklist yang scale if item deleted. Lalu kita klik continue. Nah, di sini langsung oke. Nanti itu keluarnya seperti ini. Nah, jadi di sini, tadi kan kita menguji yang pertanyaan B01 dulu, sampai B06. Nah, di sini keluarnya data yang valid itu ada 171, jadi semua data kita terbaca, persentasenya ada 100%, totalnya itu jadi ada 171 data, dan persentasenya 100%. Nah, di sini kita bisa lihat reliability statistiknya itu Cron batch alpha-nya itu 0,767. Nah, end of itemnya itu ada 6. Nah, di sini sebelumnya itu kan harus di atas 0,6 agar datanya itu reliable atau valid. Nah, di sini kan udah 0,767. Berarti kan 0,767 itu sudah di atas 0,6 kan. Berarti ini datanya sudah bisa kita sebut reliable atau valid. Nah, lalu kita lihat lagi yang hasil dari pertanyaannya. Ini kan ada pertanyaan B01 sampai dengan B06. Nah, di sini kita lihat yang di tabel corrected item total correlation. Nah, untuk di tabel ini semuanya itu kalau misalnya datanya bisa kita bilang valid harus lebih dari 0,3. Nah, di sini kita bisa lihat B01 itu ada 0,617, berarti kan ini udah lebih dari 0,3. Nah, sampai seterusnya ini sampai B02 ada 0,616, itu juga udah lebih dari 0,3. Dari B03 juga 0,427, itu juga udah lebih dari 0,3, sampai dengan B06 itu 0,547, itu juga sudah lebih dari 0,3. Nah, ini kan tadi kita baru menguji data yang B ya, pertanyaan B. Nah, kita juga sama menguji pertanyaan yang M dan juga W. Caranya itu sama. Kita balik ke SPSS ininya. Lalu kita analyze, scale, kita pilih reliability analysis. Nah, ini kita balikin dulu ke tempat semulanya ke yang sebelah kiri. Lalu kita ganti dengan yang pertanyaan M. Ini kita stepnya sama, ini M sampai M05. Lalu kita make sure lagi di statistiknya ini yang scale if item deletednya udah ke checklist. Langsung continue, ini oke. Nah, untuk outputnya sama seperti tadi. Nah, di sini kita bisa lihat cases validnya itu ada 171, jadi semua datanya itu terbaca. Nah, di reliability statistiknya ini 0,818. Nah, 0,818 itu juga kan udah lebih dari 0,6 kan. Berarti datanya itu bisa kita sebut reliable atau valid. Nah, di sini untuk hasil dari pertanyaannya ini ada M01 sampai M05. Ini juga kita lihat di tabel yang corrected item total correlation. Di sini kita bisa lihat semuanya kalau misalnya hasilnya itu udah lebih dari 0,3. Sini kan M01-nya ada 0,592, itu udah lebih dari 0,3. Sampai M05 itu 0,634, itu juga udah lebih dari 0,3. Berarti untuk yang pertanyaan M ini kita juga bisa sebut datanya itu reliable atau valid. Nah, lalu kita uji coba satu lagi yang pertanyaan W. Caranya itu sama, kita ke analyze, scale, reliability analysis. Lalu kita balikin lagi yang M-nya ke sisi kiri. Nah, sekarang kita uji yang W. Nah, ini statistiknya make sure lagi, udah scale if item deleted, langsung continue, dan ini langsung oke. Nah, untuk yang data W itu keluarnya seperti ini. Ini cases validnya juga 171. Nah, di reliability statistiknya itu 0,778.
dan end of itemnya itu 7. Berarti 0,778 itu juga udah lebih dari 0,6. Berarti kita bisa bilang kalau untuk pertanyaan si W ini dia datanya udah valid atau reliable. Nah, kita lihat yang pertanyaannya ini kita lihat di tabel corrected item total correlation. Di sini kita bisa lihat W01 sampai W07 itu semua hasilnya sudah lebih dari 0,3. Di sini W01 kan 0,451 itu udah lebih dari 0,3 sampai W07 0,441 itu juga udah lebih dari 0,3. Nah, berarti kita bisa sebut kalau data yang dari tadi kita uji ini berupa pertanyaan B01 sampai B06, dan M01 sampai M05, lalu W01 sampai W07 itu semua datanya valid atau reliable. Nah, lanjut. Kita untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3 itu kita disuruh untuk melakukan pengujian asumsi klasik data Premier uji normalitas pada data kuesioner Premier. Nah, di sini datanya itu sama, cuma kita tinggal tambahkan total di setiap pertanyaan. Jadi nanti kita akan buat, ini kan ada B, M, dan W. Kita akan buat, nambahin lagi. Ini nanti ada total B, total M, dan total W. Nah, jadi kan kita mau mentotalkan untuk setiap pertanyaan-pertanyaannya. Ini yang pertama kita mau mentotalkan yang pertanyaan B. Caranya itu kita ke transform, lalu kita pilih compute variable. Nah, lalu di sini kita target variabelnya itu kita namain tadi total B. Total B ini nggak boleh pakai spasi ya, biar nanti dia kebaca. Nah, lalu kita ke function group, kita pilih yang all. Lalu di function and special variable, kita pilih yang sum. Nah, lalu kita klik ke atas, kita klik panah yang atas ini. Nanti kan di sini udah ada. Nah, tinggal kita hapus tanda panahnya, lalu kita masukin yang B01, masukin variabel ini, B01 sampai dengan B06. Nah, ini kita klik yang panah ke kanan, lalu kita kasih koma, selanjutnya terus sampai B06. Nah, ini udah sum B01, sampai B06, lalu kita oke. Nah, nanti dia keluarnya seperti ini. Ini kan udah ada totalnya. Nah, jangan lupa juga kita, ini kan baru total B, kita juga buat yang total M dan total W. Caranya sama. Kita ke transform, compute variable. Ini total M. Nah, ininya kita tinggal masukin yang M01 sampai semuanya M05. Nah, ini kita langsung oke. Nanti keluarnya seperti ini, udah ada total M. Lalu yang terakhir kita membuat total W. Ini kita pilih yang W01. Ini total W01 sampai dengan W07, kita langsung okein. Nah, nanti itu keluarnya seperti ini. Nah, ini tinggal kita pindahin sesuai dengan ininya. Ini total B itu ada di
sini. Setelah B06. Lalu yang total M juga kita pindahin di sini. Nah, ini total W-nya sudah di sini. Nah, lalu dari situ kita tinggal langsung menguji datanya. Caranya itu kita ke Analyze, lalu kita pilih yang regression, lalu pilih yang linear. Oh maaf, sebelumnya kita ke variable view. Nah, di variable view ini kita tambahin yang total M ini kan masih nominal. Jangan lupa kita ubah jadi scale. Lalu di labelnya untuk total B itu kita kasih kemandirian belajar. Nah, lalu yang total M, kita kasih motivasi berprestasi. Lalu yang total W, kita kasih prestasi praktikum. Nah, lalu udah seperti ini masing-masing sudah ada namanya. Lalu kita tinggal menguji datanya. Caranya itu, kita ke analyze kayak tadi, maaf tadi ada yang kelupaan. Lalu kita ke regression, kita pilih yang linear. Lalu kita pilih yang prestasi praktikum, kita pindah ke dependent. Lalu untuk yang kemandirian belajar, kita taruh di independent, dan motivasi berprestasi kita taruh di independent juga. Lalu habis itu kita pilih yang plots. Nah, di sini kita checklist yang histogram dan normal probability plot. Lalu kita continue. Nah, lalu dari situ kita pilih yang save. Nah, di save-nya ini kita pilih yang di sisi kanan ini ada residual, kita pilih yang unstandardized. Lalu dari sini kita langsung continue. Nah, ini kita langsung oke. Nah, nanti tuh keluarnya seperti ini. Jadi di sini tuh kayak bentuk diagram batang, tapi dia ada garisnya. Jadi di sini garisnya itu kalau dilihat secara kasat mata sebenarnya sempurna ya, semua garisnya itu sudah diagram batangnya ini sudah pada di dalam garisnya. Jadi kita bisa simpulkan dari sini kalau misalnya datanya itu normal. Nah, tapi kita juga nggak bisa langsung lihat dari sini, kita harus juga lihat dari nanti kita ada uji one sampel KS. Nah, jadi kita langsung uji one sampel KS dulu aja biar nanti interpretasinya sekalian. Nah, kita ke data ini, uji one sampel KS itu caranya kita ke analyze, kita pilih yang non-parametric test, lalu kita pilih yang legacy dialog, terus kita pilih yang one sampel KS. Nah, di one sampel KS ini, kita pilih yang variabel nih, unstandardized. Kita masukkan ke tes variable list. Lalu di test distribution-nya kita pilih normal, lalu langsung oke. Nah, nanti output-nya tuh seperti ini. Nah, kalau yang tadi pertama kan sudah saya jelaskan kalau misalnya kalau dilihat dari kasat mata itu, ini sebenarnya datanya udah normal karena dari bentuknya aja ini sebenarnya udah bagus dan semua diagram batangnya itu ada di dalam garis. Nah, untuk yang normal PP plotnya ini kan ada garis diagonal ke atas. Nah, untuk yang titik-titik ini itu adalah
responden dari para pengisi kuesionernya. Jadi di sini kita bisa lihat hasilnya itu sudah mendekati si garis diagonalnya. Jadi data ini juga kita bisa sebut normal karena ini juga nggak jauh-jauh dari si garis diagonalnya. Nah, tapi kita juga bisa lebih valid lagi dengan menggunakan one sample Kolmogorov, Smirnov, atau one sample KS. Nah, di one sample KS ini kan langsung menunjukkan angka, jadi kita bisa lihat sebenarnya datanya tuh normal atau enggak. Nah, lalu di sini kita bisa lihat seek to tell-nya itu 0,74. Nah, di mana 0,074 ini lebih dari 0,05 yang menyatakan kalau misalnya datanya itu lebih dari 0,05 maka data ini berdistribusi normal. Nah, jadi untuk data ini kita bisa simpulkan kalau datanya itu berdistribusi normal. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan soal nomor 4, di sini kita dikasih petunjuk untuk melakukan pengujian one sample t-test, pengujian independent t-test, paired t-test, dan uji ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Nah, yang pertama kita akan menguji one sample t-test. Ini kita import dulu datanya. One sample t-test. Nah, datanya itu keluar seperti ini. Nah, di sini ada 10 data, kita bisa lihat. Lalu dari data ini kita langsung bisa menguji one sample t-test. Caranya itu kita ke analyze, lalu kita compare means. Nah, kita pilih yang one sample t-test. Nah, di sini yang variabel berat badannya kita masukin ke tes variabel. Nah, sebelumnya kan di soalnya sudah dijelasin. Pengujian hipotesisnya itu H0 nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. HA-nya nilai rata-rata berat badan mahasiswa Universitas Yarsi tidak sama dengan nilai 55 kg. Maka di sini test value-nya kan sudah ditentukan 55 kg. Nah, ini kita klik 55. Lalu dari sini kita bisa langsung oke. Nah, untuk output-nya itu keluar seperti ini. Dari sini, dari data berat badan ini, jumlahnya ada 10 data. Meannya itu ada 59. Nah, standar deviasinya itu ada 7,3786. Standar error meannya itu ada 2,3333. Nah, lalu di output one sample testnya ini, berat badannya, di data berat badan, ada T-nya itu 1,714, lalu degree of freedom-nya itu 9, seek to tell-nya itu 0,121, mean difference-nya itu 4, 95% confidence interval of the difference-nya itu lower-nya minus 1,278, upper-nya 9,278. Nah, di sini kita juga di soal nomor 4 ini, kita juga disuruh untuk menggunakan uji T dengan menggunakan nilai T hitung dan T tabel. Nah, di sini aku sudah menyiapkan tabel T-nya. Nah, di sini tabel T-nya. Nah, tadi kan di output kita degree of freedom-nya itu kan 9. Nah, rumusnya itu alfa dibagi 2. Nah, alfanya itu kan 0,5 kan. Berarti 0,5 dibagi 2 yaitu 0,025. Nah, di sini kita bisa lihat yang di tabel 0,025 ini. Nah, tadi DF kita itu 9. Berarti kita bisa lihat yang 9 ini lalu sampai 0,025. Nah, lalu ketemu 2,26216. Nah, lalu kita uji coba yang kedua yaitu independent t-test. Kita import dulu datanya. Nah, sebelumnya
Pengujian two sample t-test ini atau independent t-test ini ada hipotesisnya. Yang pertama itu H0, kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 atau kelas A dengan kelompok 2 atau kelas B. Yang kedua HA. HA itu kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 atau kelas A dengan kelompok 2 atau kelas B. Lalu ini kita import dulu datanya yang sebelumnya sudah kita siapkan. Uji independent t-test. Nah, ini kan datanya keluar seperti ini. Ini sudah ada kelompok yang tidak menggunakan Excel, ada 15 orang. Lalu yang menggunakan Excel juga ada 15 orang. Nah, di sini kita bisa lihat, ini kelompoknya ini kan masih berupa tulisannya, jadi kita ubah dulu ke angka. Caranya itu sama kayak biasa, kita transform, lalu record into same variable, lalu kita pilih yang kelompok, kita taruh di variable, lalu old and new values. Old value-nya ini yang tidak menggunakan Excel, kita ubah jadi value-nya 1, lalu add, lalu yang kedua menggunakan Excel, new value-nya kita ubah jadi 2. Nah, lalu di sini kita langsung continue, langsung oke. Nah, nanti kan ini sudah, kelompoknya ini sudah berupa angka ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Lalu kita jangan lupa juga ubah di variable view-nya, labelnya itu untuk yang kelompok, values-nya kita ubah yang value 1 itu labelnya tidak menggunakan Excel. Lalu add, lalu values yang kedua itu menggunakan Excel, lalu add, lalu kita langsung oke. Nah, jangan lupa ubah juga yang, jangan lupa ubah juga yang type-nya, ini kan kelompok tadinya string, kita ubah jadi numerik. Lalu oke. Nah, lalu kita dari sini bisa langsung uji coba yang independent t-test. Caranya itu kita ke analyze, lalu kita pilih yang compare means, lalu kita pilih yang independent sample t-test. Nah, lalu kita taruh yang kelompok ini ke grouping variabel, dan yang nilai kita taruh di test variabel. Lalu kita define group, yang grup 1 itu 1, grup 2, 2. Kita langsung continue. Nah, dari sini langsung oke. Nah, dari sini outputnya sudah kelihatan. Di sini kan ada kelompok yang tidak menggunakan Excel, ada 15 orang, dan yang menggunakan Excel itu ada 15 orang. Di sini meannya yang tidak menggunakan Excel itu 82,267. Dan yang menggunakan Excel itu 88,6. Nah, standar deviasinya itu 7,6576. Dan yang menggunakan Excel 6,6633. Dan standar error mean-nya yang tidak menggunakan Excel itu 1,9772, yang menggunakan Excel itu 1,7205. Nah, lalu kita lihat yang di independent sample test. Kita lihatnya yang dinilai equal variance assumes. Nah, di sini, sebenarnya dari sini kita sudah kelihatan mean-nya itu udah berbeda ya. Ini yang tidak menggunakan Excel itu ada 82 dan yang menggunakan Excel itu ada 88. Nah, di sini kita lihat F-nya itu 0,310, lalu sig-nya itu 0,582, T-nya itu ada minus 2,416, degree of freedom-nya itu ada 28,
Lalu seek to tell-nya itu 0,022. Mean difference-nya itu minus 6,3333. Standard error difference-nya 2,6209. Nah, 95% confidence interval of the difference itu lowernya minus 11,7020, uppernya itu minus 0,9646. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya seek-nya ini 0,582. Nah, tadi kan di sininya disebutkan, nah ini kan seek-nya itu 0,582, itu udah lebih dari 0,5, menandakan kelompok dari populasi yang sama itu populasinya itu sama, berarti homogen. Nah, seek to tell-nya itu 0,22, berarti 0,022 itu kurang dari 0,05. Berarti H0 ditolak dan HA diterima. Nah, lalu kita uji coba dengan tabel T hitung. Nah, di sini kan T-nya kita udah nemu 2,416. Nah, lalu kita lihat di tabel T hitungnya. Tabel T hitung. Nah, rumusnya itu sama kayak yang tadi, alfa dibagi 2, 0,5 dibagi 2 berarti 0,25. Nah, di sini tadi kan sebentar. Tadi kita lihat di output-nya itu degree of freedom-nya itu kan 28. Nah, lalu kita lihat di tabel T hitungnya itu ini 0,025, lalu kita cari yang 0,28. Nah, itu kita mendapatkan angka 2,048841. Jadi untuk data yang ini, untuk data yang independen ini, kita berarti H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Nah, lalu untuk uji coba yang ketiga itu ada two sample t-test atau paired t-test. Nah, caranya itu kita impor dulu datanya sama seperti yang tadi. Kita sudah siapkan datanya yang paired t-test. Nah, ini data untuk yang untuk uji coba paired sample t-test. Nah, caranya itu kita langsung uji coba aja. Stepnya itu kita ke analyze, lalu compare means, kita pilih yang paired sample t-test. Nah, lalu yang berat badan sebelum kita taruh di variabel 1. Yang berat badan sebelum kita taruh di variabel 1 dan berat badan sesudah kita taruh di variabel 2. Lalu kita langsung klik OK. Nah, nanti output-nya itu seperti ini. Jadi berat badan sebelum itu meannya 66,813. Jumlah datanya itu ada 16. Standar deviasinya 6,6555. Standar error meannya 1,6639. Lalu yang berat badan sesudahnya, meannya itu berkurang jadi 61,938. Jumlahnya 16 orang, standar deviasinya juga berkurang jadi 6,4028. Standar error meannya juga jadi 16007. Nah, sebenarnya dari sini juga kita udah bisa lihat kan yang sebelumnya berat sebelumnya itu 66,813. Berat sesudahnya itu 61,938. Nah, di sini kita udah bisa lihat kalau hubungan antara variabel berat badannya ini adanya perbedaan rata-rata berat badan relawan sebelum dan sesudah diberi obat. Nah, lalu kita lihat yang paired sample correlation. Di sini ada berat sebelum dan berat sesudah. Jumlahnya itu ada 16. Nah, korelasinya
korelasinya itu ada 0,899 dan sig-nya itu 0,000. Nah, sig ini kan 0,000 itu lebih kecil dari 0,05. Berarti ini membuktikan adanya hubungan antara variabel berat badan sebelum dan sesudah. Nah, lalu di paired sample testnya, ini berat badan sebelum dan berat sesudah mean-nya 4,8750, standar deviasinya 2,9411, standar error mean-nya 0,7353, 95% confidence interval the difference-nya itu lower-nya 3,3078 dan upper-nya 6,4422. Nah, di sini untuk T-nya itu ada 6,630 dan degree of freedom-nya itu 15. Nah, sig to tilt-nya ini 0,000. Nah, lalu biar kita lebih bagus lagi, kita menguji menggunakan T-table. T-table itu, nah ini T-table. Rumusnya itu sama, alfa dibagi 2 berarti 0,5 dibagi 2 itu 0,025. Nah, untuk degree of freedom-nya itu kan tadi 15. Nah, kita tarik ke sini, lalu kita menemukan angka 2,13145. Lalu kita bisa menyimpulkan dari data berat badan yang sebelum diberikan obat dan yang sesudah diberikan obat itu H0 ditolak dan HA diterima karena adanya perbedaan rata-rata berat badan dari berat badan relawan sebelum dan sesudah diberi obat. Karena di sininya korelasinya, karena di sini sig-nya itu 0,000. Nah, di sini sebenarnya udah kelihatan kalau meannya itu udah berubah dari yang sebelumnya 66, yang sesudahnya jadi 61. Nah, lanjut kita akan menguji one way ANOVA. Datanya itu ya udah kita siapkan juga, kita tinggal import. One way ANOVA. Nah, untuk one way ANOVA ini ada tekanan darah, jumlahnya ada 21 orang, dan kelompok pasiennya itu ada yang menggunakan obat X, obat Y, dan obat Z. Nah, di sini yang kelompok pasiennya ini kan masih menggunakan kata ya, kita ubah dulu jadi angka, caranya itu sama seperti yang tadi, kita ke transform, record into same variable, lalu kita pilih yang kelompok pasien. Kita taruh di variable, lalu old and new values. Old value-nya yang obat X, kita ubah jadi 1, lalu add. Yang obat Y kita ubah jadi 2, lalu yang obat Z kita ubah jadi 3. Lalu kita langsung continue. Oke. Nah, nanti keluarnya seperti ini, kelompok pasiennya sudah berubah. Lalu kita ubah yang type-nya, ini tadinya string, kita ubah jadi numerik. Lalu langsung oke. Nah, jangan lupa juga ubah di value-nya. Kita harus kasih tahu sistemnya kalau yang 1 itu apa, 2 apa, dan 3 itu apa. Tadi kan yang value satunya itu labelnya obat X. F, lalu yang value 2 labelnya itu obat Y. Nah, yang value 3 labelnya itu obat Z. Nah, di sini kita langsung oke. Nah, lalu kalau udah seperti ini, kita langsung bisa uji ANOVA-nya. Caranya itu, nah lalu kita langsung bisa uji ANOVA. Caranya itu kita ke Analyze. Lalu kita pilih Compare Means. Nah, pilih yang One Way ANOVA.
Nah, lalu yang tekanan darah, kita taruh di dependent list, lalu yang kelompok pasien kita taruh di faktor. Lalu kita pilih option. Nah, lalu di sini kita pilih yang descriptive dan homogeneity of variance test. Lalu kita klik continue. Lalu kita ke post hoc. Nah, di post hoc ini kita pilih yang Bonferroni dan 2K. Lalu kita klik continue. Lalu kita langsung oke. Nah, nanti keluar outputnya ini seperti ini. Nah, ini one way ANOVA. Nah, untuk one way ANOVA ini, obat X, obat Y, dan obat Z ini masing-masing ada 7 pasien, yang totalnya ada 21 pasien. Mennya ini untuk obat X 125, untuk obat Y 125, untuk obat Z 152,14. Di standar deviasinya untuk obat X 10,801, untuk obat Y 12,583, obat Z 15,507. Lalu yang standar errornya obat X 4,082, obat Y 4,756, obat Z 5,861, totalnya itu ada 3,943. Lalu 95% confidence interval formeannya, lower bound-nya itu yang obat X ada 115,01, obat Y ada 113,36, obat Z 137,80, totalnya itu ada 125,82. Lalu yang uppernya, untuk obat X 134,99, obat Y 136,64, obat Z 166,48, dan totalnya itu 142,27. Di sini minimumnya obat X tekanan darahnya itu ada 110, maksimumnya 140. Untuk obat Y, minimumnya itu ada 105 dan maksimumnya itu ada 140. Untuk obat Z, minimumnya itu ada 130 dan maksimumnya itu ada 175. Nah, totalnya itu minimumnya 105 dan maksimumnya itu ada 175. Nah, di sini kita bisa lihat di test of homogeneity variance-nya. Di sini kan level statistiknya ini ada 0,358. Degree of freedom satunya ini 2, degree of freedom satunya ini 2, nah degree of freedom 2-nya itu 18. Nah, di sini kita bisa sebut kalau yang degree of freedom 1 itu, ini 2 ini pembilang, dan DF2 ini yang 18 ini penyebut. Nah, ini sig-nya ini ada 0,708. Di mana 0,708 itu lebih dari 0,05. Berarti data tersebut mempunyai variasi yang sama. Lalu, untuk di hasil ANOVA-nya ini, kita lihat yang DF-nya ini kan tadi seperti yang saya jelasin di atas, untuk yang 2-nya ini penyebut, untuk yang 2-nya ini pembilang, dan 18-nya ini penyebut. Lalu kita lihat yang sig-nya ini 0,001, di mana 0,001 itu lebih kecil daripada 0,05. Berarti dapat disimpulkan kalau misalnya H0 ditolak dan HA diterima. Nah, kita bisa juga menguji dengan menggunakan F-table. Nah, di sini aku udah menyiapkan F-table-nya. Nah, di F-table ini, tadi kan untuk pembilangnya itu 2, dan untuk penyebutnya itu 18. Nah, jadi kita di sini menemukan angka 3,55. Nah, lalu kita balik ke outputnya tadi. Untuk post hoc-nya, sebentar. Jadi, dapat disimpulkan dari ketiga varians memiliki rata-rata tekanan darah pasien peminum obat X, Y, dan Z adalah tidak sama atau adanya perbedaan. Dan dapat disimpulkan bahwa dari ketiga jenis obat diteliti bisa memberikan efek kepada tekanan darah pasien.
Lalu ini kita lihat yang post hoc. Di sini post hoc ini adanya perbedaan yang signifikan. Di sini kan ada Tukey HSD dan Bonferroni. Nah, kalau yang Tukey HSD ini merupakan pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah dua rata-rata atau lebih berbeda secara signifikan. Kalau yang Bonferroni ini, pengujian analisa sampel yang sama maupun berbeda di setiap perlakuan. Nah, lalu di sini kita bisa lihat obat X, kelompok pasien obat X, kelompok pasien obat Y dan Z, mean difference-nya 0,000, standar error-nya 7,007, sig-nya 1,0, sampai dengan yang di bawahnya. Nah, lalu kita bisa lihat di hasil homogeneous subsets. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya obat X, obat Y, dan obat Z ini masing-masing ada 7 pasien, yang tadi totalnya ada 21 pasien. Kita bisa lihat dan X yang Y ini sama, yaitu 125,00. Nah, yang Z ini adanya perbedaan yang signifikan antara obat X dan obat Z. Karena di sini 152,14. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Video kali ini sudah menjawab 4 soal yang ada di soal UTS. Semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.